Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semuanya? Sehat hari ini? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Sehat. Semua alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Siap, doa mulai. Pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang kagum banggakan bahwa pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, di mana profil penguatan pelajar Pancasila ini masuk di dalam kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka, di mana nanti dari profil pelajar Pancasila ini anak-anakku memiliki karakter yang kuat, ya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang temanya gaya hidup berkelanjutan, ya, gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari gaya hidup berkelanjutan ini nanti kita akan membahas tentang sampah itu dan pemanfaatannya. Jadi kita nanti, ya, supaya kita memiliki akhlak terhadap lingkungan. Akhlak itu perilaku yang baik, ya. Salah satu akhlaknya adalah kita berakhlak kepada lingkungan, ya. Jadi kita tidak mencemarinya, tidak mengotorinya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita nanti akan menggunakan metode make match, ya, metode make match. Kita juga nanti akan belajar untuk pemilahan sampah. Jadi sampah-sampah yang kita ketahui kita nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jenis-jenisnya. Paham ya anak-anakku? Baik, untuk memulai pada pembelajaran ini, Pak Guru akan bertanya, ketika anak-anakku makan, apa yang kamu sisakan? Sampah. Ketika kamu jajan, yang ditinggalkan apa yang ditinggalkan? Sampah. Sampahnya apa? Plastik, berupa plastik wadahnya yang makan es yang menggunakan cup itu menghasilkan sampah plastik, ya. Kalau yang menggunakan bungkusnya dengan daun, maka daun itu juga yang menjadi sampah. Ada yang tahu sampah itu apa? Ada yang tahu? Sampah adalah sisa, ya, sisa dari kegiatan manusia. Untuk itu kita akan belajar apa itu sampah dan bagaimana pemanfaatannya, sumber-sumber sampah itu dari mana. Karena itu perhatikan saya ini, ya, nih sampah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia atau proses alam yang berbentuk padat ataupun bisa berbentuk berupa zat organik ataupun anorganik, ya. Kemudian jenis-jenis sampah ada 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun, ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak untuk memperhatikan materinya. Sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, kakak adalah Kak Bagus. Kakak akan memberikan edukasi kepada adik-adik tentang pengelolaan lingkungan, khususnya tentang sampah. Pasti adik-adik sering mendengar tentang sampah atau bahkan melihat sampah di mana. Apakah kalian tahu apa itu sampah? Ya, sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia ataupun sisa-sisa dari proses alam, seperti dedaunan, sisa makanan, lautan pensil dan sisa pulpen, sampah plastik, dan masih banyak lagi. Lalu, siapa yang menghasilkan sampah? Benar, kita semua manusia. Kakak, termasuk adik-adik di rumah, juga pasti menghasilkan sampah setiap hari. Nah, coba kakak tanya, di antara kalian, siapa yang tidak pernah membuang sampah? Ayo, pasti pernah kan? Jadi, semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Tidak percaya? Pertama, saat adik-adik sedang belajar menulis, ya, tidak sengaja menggunakan pensil, lalu adik-adik harus merautnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa rautan pensil? Ya, akan dibuang ke tempat sampah. Kedua, saat kita ingin memakan buah mangga, kita pasti mengupas kulitnya dan memisahkan bijinya. Lalu, apakah kulit dan bijinya juga bisa dimakan? Tentu tidak. Selanjutnya, adik-adik berbelanja makanan ringan di warung, kemudian adik-adik ingin menghabiskannya. Lalu bagaimana dengan bungkusnya ya? Benar, bungkusnya akan menjadi sampah. Dan terakhir, saat kita mandi, kita pasti menggunakan sabun, odol, sampo, dan lainnya. Nah, bungkus yang sudah tidak digunakan harus dibuang ke tempat sampah. Bagaimana? Sudah percaya bahwa manusia pasti menghasilkan sampah? Jika begitu, sekarang coba sebutkan sampah apa saja yang adik-adik hasilkan selama beraktivitas di rumah. Pasti banyak. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia pasti menghasilkan sampah di setiap hari dan di setiap kegiatannya. Jadi, kita harus mengelola sampah dengan bijak ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Semoga edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa sampahku tanggung jawabku. Ketika tadi ya, yang tadi kita sudah menjadi tahu bahwa yang menghasilkan sampah itu siapa? Manusia. Setiap kegiatan manusia pasti bisa menghasilkan sampah. Ya. Nah, tadi Guru juga dari awal sudah menjelaskan sampah itu ada berapa macam tadi? 3 macam sampah organik. Karena itu perhatikan apa itu sampah organik. Ya, sambil dilihat dan dibaca. Sampah organik adalah sampah yang dikategorikan bisa membusuk atau terurai dengan sendirinya. Sampah jenis ini terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat membusuk.
sampah organik bisa berasal dari sisa makanan, kemudian daun kering, sayuran, maupun kotoran hewan. Ya, nah untuk sampah organik ini bisa kita manfaatkan, ya, sesuai dengan jenisnya. Kalau untuk yang dari sisa kotoran hewan biasanya digunakan untuk apa? Untuk pupuk, ya. Dan pada tempat sampahnya biasanya ditandai dengan warna hijau untuk jenis sampah organik, ya. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Silakan dibaca. Diartikan sebagai bahan yang tidak terpakai dan sukar membusuk. Jadi sampah organik, sampah yang tidak terpakai dan sukar membusuk. Contohnya apa? Botol, terus kaca, sekali lagi plastik, ya. Apakah jenis sampah anorganik ini bisa kita manfaatkan? Bisa dimanfaatkan, ya, untuk menghasilkan suatu karya ini, betul sekali. Nah, untuk sampah anorganik ini biasanya tempat sampahnya menggunakan warna kuning, betul sekali, ya. Kemudian yang ketiga adalah sampah apa? Sampah, ya, bahan berbahaya dan beracun. Biasanya sampah ini berupa sisa-sisa dari bahan-bahan yang berbahaya. Contoh, ya, kalau kamu punya obat baygon cair, ya, racun tikus, racun serangga, itu wadahnya termasuk kategori limbah berbahaya. Jarum suntik itu juga termasuk limbah berbahaya. Karena itu untuk tempat sampahnya juga disendirikan, dan biasanya menggunakan jenis warna merah untuk sampah B3 ini. Jadi di sini sampah B3 adalah sampah atau limbah yang terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia, bagi lingkungan, yang jelas juga bagi kesehatan manusia, ya. Untuk selanjutnya tentang jenis-jenis sampah ini, silakan anak-anak untuk memperhatikannya. Halo guys, ketemu lagi sama aku Darwan Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenal apa aja jenis sampah berdasarkan sifatnya. Sampah berdasarkan sifatnya itu ada 3 guys. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan, daun kering, dan lain-lain. Kelebihan dari sampah ini dapat diolah atau didaur ulang sehingga menjadi pupuk kompos. Kedua, yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk loh guys. Contohnya seperti kantong plastik, botol plastik, kaleng, kertas, dan masih banyak lagi. Sampah ini bisa kita kumpulkan dan dapat kita jualkan untuk dijadikan produk yang lain. Atau kita juga bisa membuat suatu kerajinan tangan menggunakan sampah ini loh guys. Contohnya seperti membuat tas yang menarik atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada sampah beracun atau B3. Sampah beracun ini biasanya berasal dari rumah sakit, limbah pabrik, atau tempat lainnya. Contohnya seperti botol bekas obat-obatan, bekas jarum suntik, atau botol bekas dari limbah pabrik lainnya. Oke guys, sekarang ayo kita pilih sampah-sampah yang ada di dalam ini. Lalu kita masukkan ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya ya. Sampah organik, daun-daunan, bekas makanan,
organik, botol, kaleng, kertas, sampah beracun atau B3, bekas jarum suntik, botol obat-obatan, botol beracun lainnya. Sampai di sini dulu ya guys belajar kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, itu tadi tentang sampah. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber-sumber sampah. Dari mana sampah itu berasal? Silakan untuk diperhatikan. Ya, sampah bisa berasal dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman. Biasanya sampah ini termasuk sampah atau limbah rumah tangga, ya. Berikutnya juga ada dari sampah tempat-tempat umum, perdagangan tempat umum, ada pasar, ya, kegiatan industri dan sebagainya. Jadi sampah di sini juga tetap bisa masuk ke sampah organik dan non organik. Ini ya, secara rinci sumber-sumber sampah berasal dari pemukiman atau rumah tangga dan sejenisnya, dari pasar, kegiatan komersil seperti pertokoan, perkantoran, kegiatan industri ataupun rumah sakit yang menghasilkan sampah B3 itu tadi ya, sisa-sisa sampah dari rumah sakit, sisa-sisa betul jarum suntikan, bekas wadah, obat-obatan itu dari rumah sakit ya. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang sampah bagi kehidupan ya, dampaknya itu apa. Silakan untuk memperhatikan. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik bagi lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke kecoa dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika lindi mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi.
Dampak pada ekosistem darat sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Nah, jadi dari video tadi kita sudah mengetahui bahwa sampah memberikan dampak bagi manusia pada kesehatan, ya, bisa menimbulkan penyakit, ya. Sampah itu juga bisa menimbulkan penyakit polusi bau, ya. Kemudian juga dampak bagi suatu ekosistem. Jika di tempat tinggal anak-anak semua ada sungai, kemudian sampahnya kita buang di situ, ya, nanti bisa ekosistem yang ada di sungai itu akan mati karena pengaruh dari sampah ini. Selanjutnya, bahwa dengan kita mempelajari apa itu sampah, jenis-jenisnya, kemudian sumber-sumber sampah, dan anak-anakku yang terpenting adalah penanganan terhadap sampah. Apa penanganan terhadap sampah? Yaitu kita satu harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita melihat sampah, buanglah pada tempatnya, ya, jangan dibiarkan. Kemudian yang kedua adalah pemilahan sampah. Ada sampah yang berupa plastik, maka harus dipisahkan, harus disendirikan dan dicampur. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan sampah. Dari sampah-sampah itu kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan manusia juga, ya. Baik, untuk selanjutnya perhatikan, ya, ini pemanfaatan sampah. Kemudian juga silahkan untuk dibaca yang ada di slide itu, ya. Jadi jika sampah yang dikelola dengan baik juga akan mendapatkan atau memberikan manfaat, ya. Contoh organik dijadikan pupuk organik, ya. Kemudian dari anorganik kita bisa memanfaatkan lagi. Contohnya dari botol-botol kita bisa memanfaatkan untuk dibuat tempat kecil sekali, tempat pensil, ya. Nah ini, ya, pemanfaatan dari sampah, ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada anak-anakku untuk mendiskusikan tentang sampah, ya, tentang sampah. Dimasukkan di situ hasil
Sudah selesai semuanya ya? Yuk silakan untuk kelompok yang sudah selesai, silakan untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok sini, silakan maju ke depan. Ya, ya. Silakan di depan. Yang kelas. Di sini. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, silakan maju. Ya, Pak. Ya. Ya, berikan. Ya. Jenis-jenis. Silakan maju ke depan. Ya, penanganan dan pemanfaatan sampah. Penanganan sampah tadi ya ada pemilahan ya, pembuang sampah pada tempatnya dan pemanfaatannya tadi bisa dibuat menjadi tempat bensin, mobil mainan, bunga mainan. Kalau yang organik bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik ya. Yang sampah jelas anak-anakku jangan lupa untuk selalu membawa sampah pada tempatnya ya. Baik. Untuk selanjutnya Pak Guru akan masuk ke pembelajaran menggunakan make match ya. Jadi nanti silakan yang menerima jawaban dan pasangan untuk tarik. Silakan dicermati. Ya, ada yang sudah mendapatkan silakan untuk mencari pasangannya. Hitungan ke 3. Ya, hitungan ke 3. Bertukar. Yang sudah mendapatkan silakan untuk pasang di sini. Ya, jadi yang namanya polusi itu pengotoran ya atau pencemaran. Tadi Bapak sudah menjelaskan dari sampah itu bisa menimbulkan polusi ya. Ya, berikutnya maju. Apa itu? Sumber sampah apa? Ya, perhatikan sumber sampah itu tadi ada pemukiman, ada pasar, ada perkantoran. Ya, betul. Bukan di sini. Ya. Kemudian dia maju lagi apa? Sampah organik itu apa? Ya. Kemudian apa lagi? Apa? Sampah organik itu apa? Ya, sampah yang sudah terurai dari proses alami, ya. Kemudian apa dibaca? Sampah itu apa sampah? Oh iya, bagus. Ya, sampai sini. Berikutnya apa? Penanganan sampah apa? Ya. Nah, sampah salah satunya oleh pemilah.
pemilahan sampah. Terus apa lagi? Sampah limbah B3 itu apa? Proses in. Ya, belum. Berikutnya. Sampah organik apa sampah organik? Baik, sekali lagi ya. Silakan untuk mencari pasangannya. Hitungan ke 3. Yuk, silakan. Untuk di belakangnya. Sudah? Hitungan ke 3. 1, 2, 3. Ya, siap ya? Jika temannya sudah mau bacakan, jangan bermain. Ya, mana? Sudah siap pasangannya? Bermain. Baik, yang depan, silakan dibaca yang keras. Penanganan sampah. Penanganan sampah. Pemilihan sampah tujuan jenis atau sifatnya pengumpulan sampah pengelolaan sampah dan pengolahan sampah. Ya, dan di sini. Sumber-sumber sampah. Perkantoran. Dan kita di sini. Berikutnya apa? Sampah organik itu apa? Limbah yang sifat dan konsentrasinya Ya, dan yuk berikutnya apa? Aku akan membagikan LAPD ya. LAPD. Semuanya akan mendapatkan.
kalau sudah selesai baru mengambilnya. Ya. Terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya kita tadi sudah belajar sampai dengan yang terakhir adalah penanganan sampah. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan dan pemilahan, ya, pemilahan sampah. Karena itu, kepada anakku silakan untuk keluar kelas untuk mencari sampah kemudian dimasukkan ke tempatnya, ya. Silakan untuk mencari sampah sesuai dengan jenisnya. Silakan yang sudah untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Silakan untuk di tempat duduknya masing-masing. Ya, anak-anakku sudah mengetahui di depan ada apa itu di depan? Tempat sampah, ya, tempat sampahnya. Jadi nanti silakan membawa sampah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Silakan dimulai dari kelompok 1 membawa sampah pada tempatnya. Cara bergantian, ya, silakan maju, ya, ya, sampah organik, ya. Atas. Nomor 2 masuk. Bagi kehidupan dan bagi kesehatan, ya. Demikian, karena itu pembelajaran hari ini aku cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Bagaimana untuk pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Baik, untuk mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.